이래도 별일 아니야? 미친. 너 그 끼 부리는 것 좀 자제해줘. 내가 너무 좋대잖아. 그쵸, 경택 씨. 너네 둘 사이에 뭐가 있었는지 나는 모르겠는데 나는 홍주가 네 마음 안 변한다고. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Serendipities Embrace. Tanpa berlama lagi, episode 4, mari kita review. Dikira akan menyatakan perasaan karena sudah berani memegang tangan Hongju. Hoyoung melempem lagi karena dokter keburu datang. Kini Hongju menjalani pemeriksaan MRI, tapi dia tak mau diam karena sudah mulai merasakan sikap Hoyoung yang baik padanya. Tapi buru-buru ia menepis karena Hoyoung itu milik Haeji. Haeji segera ke rumah sakit diantar guru olahraga. Meskipun awalnya menolak, tapi untuk lebih efisien, mau tak mau ia pun ikut juga. Dan karena terburu-buru turun mobil, hampir saja Haeji terjatuh. Untungnya ada guru olahraga yang cepat tanggap. Dan dengan baik hatinya, guru olahraga itu menggantikan sepatu Haeji dengan sepatu yang nyaman. Dan sepanjang menemani, Hongju yang sudah diperban sana-sini selalu saja membahas mengenai Haeji. Dan ada satu kejadian yang sedikit membuat hati Hongju berdebar. Ketika lift yang mereka tumpangi penuh, mau tak mau keduanya menjadi lebih dekat. Paman juga ikutan panik dan ada di rumah sakit. Tak sengaja bertemu dengan Haeji. Haeji langsung memasang wajah sedih karena paman pasti sudah tahu mengenai perasaan Hoyoung pada Hongju. Dan tiba-tiba Hongju mengatakan agar Hoyoung berhenti untuk merayunya. Setelahnya dua sahabat pun bertemu. Hongju begitu manja pada Haeji. Dengan terpaksa Hongju pulang bersama Hoyoung. Bahkan ia sampai pura-pura tertidur saking ingin menghindari Hoyoung. Sedangkan Hoyoung masam-masam nyengir kuda seperti biasanya. Kenapa Hongju bisa ikut dengan Hoyoung? Ternyata tadi tiba-tiba Haeji menggandeng mesra dan mengumumkan jika dirinya dan guru olahraga sedang berpacaran. Haeji juga memaksa Hongju untuk ikut Hoyoung dan menyeret paman untuk ikut dengan mobil Haeji. Di perjalanan, Hoyoung mengingatkan Hongju yang sudah lupa tentang sebuah kejadian lampau. Dan flashback pun dimulai lagi. Sudah ketinggalan bus terakhir begitu, nahasnya lagi Hoyoung malah terjatuh menggelinding ke sebuah kubangan konstruksi yang dalam. Bukannya membantu, Hongju malah mentertawakan kelakuan bodohnya Hoyoung yang tak berhati-hati. Dan saat berusaha menarik Hoyoung, batang daunnya putus, membuat Hoyoung terjerembab seperti tak sadarkan diri. Jadilah dengan panik Hongju malah menyusul Hoyoung ke kubangan, hingga akhirnya kini keduanya jadi terperangkap. Dan biasanya kalem, tapi mendengar suara katak saja cukup membuat Hoyoung takut, langsung memeluk Hongju. Hingga keduanya pun baru diselamatkan keesokan harinya. Flashback pun selesai. Keduanya tertawa mengingat lagi kejadian itu. Tapi Hoyoung bertanya kenapa Hongju bisa melupakan memori itu. Hongju pun berkata jika apapun yang berkaitan dengan Bang Joon-ho adalah buruk. Hoyoung tak terima karena itu adalah kenangan tentang kita, Hongju dan Hoyoung. Sesampainya di rumah, Hongju keras kepala menaiki tangga rumah dengan kaki yang digips begitu. Dan benar saja, Hongju pun tersandung. Untungnya ada Hoyoung yang menahan tubuh Hongju. Tangkapan yang bagus. Akhirnya Hoyoung pun membawa Hongju untuk istirahat di rumah, sedangkan Hoyoung akan mengambil obat dan berbelanja. Di rumahnya, Bang Joon-ho sedang menyendiri di kamar, ditemani surat-surat cinta dari Hongju. Dan akhirnya terkuaklah alasan Bang Joon-ho pergi. Ternyata ia mengalami serangan panik dan tak bisa menulis lagi. Hal itu menyebabkan ia berada di situasi yang terpuruk. Dan ia tak ingin membawa Hongju ikut terpuruk juga. Namun kini, Bang Joon-ho dengan sangat yakin bisa merubah keadaan seperti semula. Ia pun sumringah mendengar Hongju mau bekerja sama dengannya. Dan kejadian lampau pun teringat kembali ketika dirinya masih menjadi penulis muda.
Hongju selalu setia mendampingi, bahkan merelakan jam tidurnya demi menemani wawancara pertama Bang Joon-ho. Kembali ke Hongju. Hongju bermimpi kotor tentang dirinya yang berkisah dengan Huyong. Hongju malah menyalahkan roh jahat atas pikirannya itu. Dan ia pun segera pergi merangkak ke lantai atas ke rumahnya. Tapi ketahuan juga oleh Huyong. Jadilah Huyong mengangkat tubuhnya Hongju. Dan untuk menarik batasan, Hongju mengatakan jika ingatannya kacau tentang Huyong karena dulu tak sedekat itu juga. Jadi, jika bukan karena Haeji, Hongju pasti tak akan mengingat Huyong. Dan secara tiba-tiba, katanya Huyong akan kembali ke Amerika. Tapi setelah melihat kartu nama Hongju, ia pun mengurungkan niatnya. Kenapa dia begitu? Ternyata dulu, ketika masih terjebak di dalam kubangan, keduanya membahas mengenai impian. Huyong berkata jika dulu bermimpi menjadi seorang sutradara animasi. Hongju pun terperangah dan senang karena ia juga menyukai anime. Dan dengan bersemangat, Hongju meminta izin untuk mengambil impiannya Huyong. Dan Huyong akan mendapatkan 5% dari gajinya kelak. Flashback pun selesai. Kini Huyong memaksa Hongju untuk sarapan masakan buatannya. Tak sia-sia perjuangan Huyong meminta bantuan pada Sang Pil dan Haeji tentang tips makanan kesukaan Hongju. Haeji juga menjelaskan jika Hongju mengalami trauma karena perpisahan yang buruk dengan mantan kekasih. Dengan legowo, Haeji merelakan cinta pertamanya bersama dengan teman baiknya. Dan langkah yang akan diambil Huyong kini adalah menjadi teman baiknya Hongju dahulu. Dan tibalah waktunya membahas tentang 5%. Huyong menagih janji Hongju dulu. Dan Hongju pun benar-benar tak habis pikir. Pokoknya janji itu sungguh tidak sah karena ia berkata asal saja. Huyong pun hanya tersenyum geli melihat Hongju yang panik begitu. Dan tiba-tiba saja Bang Joon-ho mendatangi Hongju. Datang langsung marah dan membentak-bentak karena Hongju telah menyebabkan rapat pekerjaan menjadi tertunda karena kecelakaan dirinya. Bahkan mengancam tak akan mau bekerja sama dengan Hongju. Hongju pun menahan emosi dan dengan tegas, Hongju tak masalah jika dirinya diusir. Juno kebingungan dengan perubahan sikap Hongju seperti itu. Katanya ia tak akan berubah dan akan selalu mencintai dirinya. Tapi dengan tegas pula, Hongju mengusir Juno dan jika tidak, maka akan menampar dirinya. Bang Juno pun kena mental dan langsung pergi. Hongju meratapi nasib percintaannya yang hancur. Tapi Huyong malah berkata jika ia bahagia mendengar hal itu. Dan tiba-tiba saja suasana romantis terbangun. Keduanya saling beradu tatap dan Huyong pun mengkisah Hongju. Dan episode 4 pun berakhir dengan Huyong yang sudah kelelahan berada di kubangan hingga tertidur di bahunya Hongju. Hongju pun bisa merasakan jantungnya berhenti berdetak.